adalah hal yang perlu kita sepakati. Namun sebelum nanti kita memperhatikan dan melihat yang akan disampaikan oleh guru-guru penggerak kita, di situ ada Bu Nopi, ada Pak Amin, ada Pak Dion, dan yang terakhir ada Ustadz Sri Mulyono Kosim Prasetyo SPD IGR. Namun sebelum itu mungkin ada beberapa hal yang akan disampaikan oleh Ustadz Majid dan Ustadz Nopal berkaitan dengan budaya positif ini. Artinya biar budaya positif yang kita ciptakan ada sinkronisasi dengan budaya positif yang ada di kesiswaan. Jadi apa yang ada di kesiswaan, apa yang ada di sekolah, nanti kita semuanya memahami. Jadi jangan sampai nanti ada guru yang tidak paham disiplin dan sunnah-sunnah pondok pesantren Darul Rahman. Kayak contoh, tahun pertama dulu, ya berarti tahun kedua waktu pertama saya ngabdi di Darul Rahman, ada guru yang tidak memperbolehkan adanya bulis. Itu kan dulu kejadian tahun 2007. Gitu ya, tahun 2007 itu pernah kejadian seperti ini. Maka sekarang nanti akan disampaikan oleh Ustadz Majid, mungkin juga oleh Ustadz Nopal, berkaitan dengan budaya-budaya dan sunnah-sunnah pesantren. Artinya biar disiplin positif yang kita buat tidak bertentangan dengan disiplin yang sudah ada sekarang ini, gitu ya. Kayak contoh misalkan santri Darul Rahman wajib berseragam, tapi guru melihat santri nggak berseragam didiemin aja, itu berarti ada satu kesalahan dan tidak ada sinkronisasi itu. Maka hari ini kita sama-sama akan melihat, namun sebelum itu ada beberapa hal yang mungkin akan disampaikan oleh Ustadz Majid dan oleh Ustadz Noval. Nah, kepada beliau kami persilakan. Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du, yang sama-sama kita muliakan pengasuh pondok pesantren Kiai Syukur Mahmud, Kepala Pengasuhan Santri Ustadzah Jafar SMM, Kepala SMA Darul Rahman Santri Firmansyah, PKS Kesiswaan Ustadz Muhammad Novel SPDI, seluruh teman-teman Bapak Ibu guru SMP SMA Darul Rahman yang berbahagia. Baiklah, sebelum nanti kita melihat dan menyaksikan bersama apa yang akan disampaikan oleh 4 orang perwakilan dari guru kita yang masuk ke dalam kategori CGP calon guru penggerak tahun 2024 angkatan ke-11 tentang diseminasi budaya positif khusus untuk guru-guru yang ada di naungan SMP SMA Darul Rahman. Baiklah, yang pertama sebetulnya mungkin dulu ketika awal-awal beberapa tahun yang lalu kita mengadakan rapat di awal tahun ajaran pernah disampaikan terkait budaya positif guru, yang mana budaya positif guru ini artinya ketika kita berbicara hal positif berarti menuju hal yang baik, menuju kepada kebaikan, baik itu untuk gurunya ataupun untuk murid-muridnya. Terkhusus yang disampaikan pada hari ini, pada pagi ini adalah kepada guru-gurunya. Nah, yang mana poin-poin yang nanti akan disampaikan, mungkin yang tadi disampaikan Ustadz Diki selaras adanya kesinambungan, adanya kesamarataan visi kita di dalam menjalankan budaya positif sebagai guru baik di SMP maupun SMA Darul Rahman. Tentunya budaya-budaya positif yang baik ini pasti akan melahirkan hal-hal yang baik yang positif, dan tentunya juga kita semuanya membutuhkan bantuan daripada Bapak Ibu guru. Tidak akan terlaksana, tidak akan tercapai jika hanya saya dengan Ustadz Miki atau dengan Ustadz Noval saja ketika menyampaikan hal seperti ini dan melaksanakan di lapangan tanpa ada bantuan, kerjasama, kolaborasi yang baik dari teman-teman, itu tidak akan tercapai. Nah, makanya di sini nanti kita akan
sama-sama menyaksikan dan melihat. Mungkin di sini poin yang pertama yang saya sampaikan itu kita harus bisa dan siap memulai dari diri sendiri. Ketika kita sudah mengetahui tugas tupoksi kita, tugas pokok dan fungsi kita sebagai guru, dan kita juga tahu tugas guru itu tidak hanya mengajar, tidak hanya datang tepat waktu, tidak hanya ini, tidak hanya itu, tapi banyak sekali dari segi administrasinya, dari segi pengajarannya, dari segi pendidikannya, yang mana memang itu semuanya dituntut kepada kita, harus kita jalankan bareng-bareng. Tapi ketika kita siap mulai dari diri sendiri dengan adanya niat yang ikhlas, kita niat ikhlas untuk kita ente di dalam menjalankan kita sebagai seorang guru, sebagai seorang pendidik, karena niat kita tadi yang pertama adalah niatnya ikhlas menjadi seorang guru, menjadi seorang pendidik, menjadi seorang administrator, menjadi seorang fasilitator, motivator, dan lain sebagainya, banyak. Nah, oleh karenanya kita mulai dari diri sendiri. Ketika kita semua sudah memiliki apa yang ada dalam diri kita dan kita hargai dengan penghargaan yang maksimal yang ada di dalam diri kita, berarti kita sudah memuliakan ilmu yang ada di dalam diri kita. Tapi kalau misalkan ternyata yang tadi disampaikan, udahlah yang penting saya masuk ngajar, ketika anak paham gak paham urusan belakangan, tidak seperti itu. Seorang guru itu ketika kita sudah mengusahakan secara maksimal, baik itu dari persiapannya ataupun sampai di dalam kelasnya pun juga kita harus benar-benar maksimal. Nah itu, jadi siap memulai dari diri sendiri. Nah oleh karenanya Bapak Ibu, pada kesempatan yang baik ini juga kita pertemuan salah satu kita mensukseskan program dari salah satu dari program calon guru penggerak. Kemudian juga kita di sini bisa juga kita masukkan ke dalam program kita, yaitu komunitas belajar, yang mungkin nanti kita akan sharing dan lain sebagainya terkait bagaimana memajukan pendidikan khususnya di Darul Rahman ini, dan tentunya difokuskan lagi kepada guru-guru yang ada di Pondok Pesantren Darul Rahman. Nah selanjutnya yang terakhir dari saya di sini di dalam siap ikut serta dalam mendisiplinkan murid, mendidik murid secara holistik. Nah di sini juga nanti disampaikan kepada Bapak Ibu guru, mendisiplinkan murid mendidik murid secara holistik. Nah artinya tidak hanya yang tadi disampaikan, tidak hanya sekedar mentransfer ilmu, tidak hanya sekedar Bu Imas mengajarkan 1 + 1, 1 × 1 sama dengan 1, 1 + 1 sama dengan 2, tidak hanya seperti itu, tapi secara holistik. Secara holistik itu secara menyeluruh. Secara menyeluruhnya dari segi apa? Dari segi yang kita lihat, yang tadi disampaikan, umpama contoh ketika di kelas masuk jam ketiga atau masuk jam ke-6 atau masuk jam ke-7. Ketika kita sudah memiliki niat yang ikhlas, niat yang baik, niat yang sempurna di dalam mendidik mengajar murid, apapun kondisi yang sedang kita alami, ya kita harus peduli, kita harus care, kita harus memperhatikan secara menyeluruh. Jangan udahlah biarin anak-anak tidur, biarin aja, nggak usah dibangunin, kasihan. Tidak seperti itu. Bahkan ini juga ada kaitannya dengan ketika awal tahun ajaran, adanya kesepakatan kelas yang kemarin dicontohkan ketika Pak Nur umpama masuk jam ke-6, jam ke-7. Ketika masuk jam ke-6, jam ke-7 di kelasnya, ayo kesepakatan kemarin kita apa ketika masuk kelas, nggak ada yang tidur, kalau tidur diapain, diapain. Nah ini, jadi kita juga bisa memperhatikan seluruh kondisi murid yang ada di dalam kelas plus kondisi kelas tersebut. Nah mohon bantuannya nih Bapak Ibu guru di dalam perhatiannya kepada murid, baik itu dari segi pendidiknya, dari segi mengajarnya, dari segi kepeduliannya, semuanya.
kepedulian kepada murid, kita tanya kepada murid satu-satu. Nak bagaimana, nak bagaimana, nak bagaimana. Artinya ketika murid melihat semua guru-guru melaksanakan hal seperti itu, apa yang ada dalam pikiran mereka? Oh iya, ternyata Pak Pano ketika ngajar tidak hanya mengajarkan ilmu saja, tapi Pak Pano juga pernah menanyakan kepada saya gimana kabarnya, bagaimana hari ini, kamu udah makan atau belum, bagaimana, ada masalah atau tidak. Nah ini kepedulian care ini yang harus kita lakukan guru-guru kepada murid-muridnya. Supaya apa? Ketika Bu Intan, Bu Leslie, Bu Zara pun sekalipun baru di Darul Rahmat, tapi anak-anak di sini, anak didik kita ya seperti anak-anak kita sendiri. Jadi tidak ada yang dibeda-bedakan, tidak ada yang dispesialkan satu dengan yang lainnya. Kita sama. Kita tanya kepedulian kita peduli. Nah itu sampahnya tolong dibuang. Nah itu sampahnya tolong disapu. Nah itu masih kotor, masih keras, tolong dipel. Nah ini kepedulian kita hal-hal yang kecil terkadang kita lupa. Terkadang kita cuek, udahlah, biarkan, gak usah. Ini juga ada petugasnya, tidak. Tapi kalau semua Bapak Ibu guru nih yang jam ngajarnya full dari pagi sampai siang, dari Senin sampai Jumat, Senin sampai Sabtu, atau 5 hari atau 4 hari, ketika semuanya dijalankan hal-hal kepedulian ini di dalam kelas, nah ini juga akan berjalan dengan baik. Tentunya, pastinya kita semuanya butuh proses. Gak apa-apa, bawel-bawel yang namanya awal-awal kan pasti harus seperti itu. Sekali anak gak bisa dibilangin, kita bilangin lagi, jangan mau kalah dengan anak. Ini anak gak bisa dibilangin, udahlah besok gak usah diketik lagi kata Pak Nan. Umpama tidak, ketika Pak Nan masuk kelas, itu tolong kelasnya bersihkan, itu kamu seragamnya rapikan, ini coba bangkunya luruskan, ini coba papan tulisnya dibersihkan. Nah ini hal-hal yang kecil inilah gitu, yang akan kita laksanakan pelan-pelan setiap hari, setiap waktu, dan kedepannya umpama 1-2 bulan kita bawel seperti itu kepada murid-murid, nanti mereka pun juga akan sadar ketika Bu Eni masuk kelas, oh iya ada Bu Eni takut diomelin, ayo kita bersihkan. Jadi mereka timbul dengan kesadaran dari diri sendiri. Pastinya semuanya butuh bantuan dari Bapak Ibu sekalian. Jadi ketika kita sudah maksimal punya niat ikhlas, maksimal dalam pendidikan, siap dari diri sendiri, kemudian kita juga mendidik murid secara holistik, tidak hanya yang tadi sampaikan transfer ilmu dari kita ke apa mereka, tidak, tapi bersudi di situ ada kepedulian yang lebih, menanyakan yang lebih kepada murid, ya seperti itu. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa azimi sultanik. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala Pengasuhan Santri Ustaz Haji Qanita Lutfia, Wakil Kepala Pengasuhan Santri Ustaz Haji Umar Faruk, Kepala Sekolah SMA IT Ustaz Miki Firmansyah, Kepala Sekolah SMP IT Ustaz Abdul Majid Ma'ruf. Kita doakan semuanya mudah-mudahan beliau-beliau selalu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mudahkan semua urusannya, baik urusan dunianya ataupun urusan akhiratnya. Amin ya Rabbal. Para majelis guru yang alhamdulillah pagi hari ini kita diberikan nikmat oleh Allah bisa berkumpul, bisa melaksanakan tugas kita sebagai guru. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan perlindungan kepada kita semuanya. Amin ya Rabbal. Baik,
tidak panjang, saya sebagai PKS kesiswaan tentunya berkaitan erat dengan apa yang akan disampaikan oleh nanti 4 bapak guru dan ibu guru ini, ya, tentang budaya yang ada di pesantren ini. Artinya apa? Kalau merujuk kepada pelajaran tarbiyah kelas 3, maka disebut di pelajaran tarbiyah kelas 3 itu awamilun tarbiyah nau'ani. Faktor yang akan mencetak karakter manusia itu 2. Awamilul khos, awamilul amah. Ada faktor secara umum, ada faktor secara khusus. Awamilul amah hiyal bi'ah. Faktor secara umum adalah lingkungan. Artinya apa? Manusia itu akan lahir bersama lingkungannya. Lingkungan yang baik akan melahirkan manusia baik. Lingkungan yang tidak baik akan melahirkan manusia-manusia yang tidak baik. Artinya pada dasarnya manusia itu akan terletak kepada lingkungannya. Maka kenapa ini rujuk ya supaya nyambung nanti. Kenapa Rasulullah itu begitu lahir diungsikan di kampung Bani Sa'ad, lalu dititipkan kepada Halimah Sa'diyah untuk disusui? Kenapa? Karena Allah tidak ingin begitu Rasulullah mata pandangannya aktif, pendengarannya aktif, yang didengar adalah omongan kotor orang-orang Quraisy yang ada di Mekah. Ini lingkungan yang tidak kondusif. Mekah itu lingkungan yang tidak kondusif. Kenapa? Perang terus, ocehan, omongan kotor, kata-kata kotor, kata-kata penyembahan kepada berhala. Oh, Muhammad yang masih bayi nggak boleh ngelihat kayak begini. Muhammad yang masih bayi nggak boleh dengar ocehan-ocehan kotor kayak begini. Maka Rasulullah itu diungsikan ke Bani Sa'ad, satu kampung yang kondusif, lalu dititipkan di Halimah Sa'diyah dan disusukan di situ sampai beliau umur sekitar 7-8 tahun. Ini artinya apa? Sebenarnya Allah menjelaskan tentang pesantren. Ketika lingkungan anak kita sudah tidak kondusif, cari lingkungan yang kondusif untuk anak kita. Mana? Lembaga pendidikan. Nah, ini jadi diajarkan melalui Nabi. Kenapa Nabi begitu masih bayi langsung diungsikan? Karena Allah nggak pingin ketika pendengaran Nabi itu aktif, yang didengar itu kalimat-kalimat kotornya orang-orang Quraisy. Nah, ini lingkungan. Maka tadi kembali kepada pelajaran tarbiyah tadi, manusia itu akan hidup bersama lingkungannya. Lingkungan yang baik akan melahirkan manusia-manusia baik. Lingkungan yang tidak baik akan melahirkan manusia-manusia yang tidak baik. Di situ disebutkan awamilul amah hiyal bi'ah tabi'iyatan kanat am ijtima'iyatan. Manusia itu berubah ada 2. Ada karena karakter, ada karena sosial. Ini anak di rumahnya nakal banget, tapi begitu dipindahkan ke pesantren berubah. Oh, berarti anak ini berubah karena ijtimai, sosial. Artinya apa? Anak ini hati-hati dengan siapa dia berhubungan, dengan siapa dia berteman, nanti dia pengaruhnya ke situ. Tapi ada yang tabi'i, karakter. Anak ini memang nakal dari rumahnya. Nah, sampai di pondok biarpun biarpun dimasukin ke pondok, ke pesantren, yang ternyata ini tetap nakal gitu loh. Oh, ini anak memang karakternya dari lahirnya anak ini seperti ini. Jadi penanganannya pun juga harus beda. Nah, itulah beda di dalam pelajaran tarbiyah buat taklim kelas 3. Jangan faktor itu ada umum, ada khusus. Faktor umum itu lingkungan. Faktor khusus itu tempat. Faktor khusus itu tempat. Di situ ada 17 contoh. Apa? Orang tua yang melahirkan, rumah tempat tinggal, letak strategis, kampungnya, kaya apa tidak, miskin apa tidak, bagaimana usaha orang tuanya. Itu semuanya disebut, ya, itu faktor secara khusus. Ya, tapi kita bicara faktor secara umum karena kita pesantren. Ya, maka itu yang pertama. Yang pertama, kita bikin lingkungan pesantren ini lingkungan yang kondusif untuk karakter anak. Jelas ya? Ya Bu ya? Artinya tanggung jawab bukan cuma 4 guru. Kalau begitu semua faktor yang ada di pesantren ini mempunyai peran penting. Apa?
gurunya punya peran penting, fasilitasnya punya peran penting, masjidnya punya peran penting, semua yang ada di dalam pesantren ini mempunyai peran penting untuk mencetak karakter anak. Makanya makanya semua pesantren itu ma'hadut tarbiyah, tidak ada ma'hadut ta'lim. Semua pesantren pasti ma'hadut tarbiyatil Islam. Kenapa? Karena beda antara taklim dengan tarbiyah. Tarbiyah itu pendidikan, taklim itu pengajaran. Beda. Lebih penting tarbiyah daripada taklim. Lebih penting pendidikan daripada pengajaran. Kalau guru cuma ngajar, ya di SMP itu datang jam 7, pulang jam 2, selesai. Anak mau nyampe rumah, nggak nyampe rumah, bodo amat, mau tawuran, mau nongkrong, mau apa, itu namanya guru, itu namanya pengajar. Tapi pendidik enggak. Maka kalau taklim jadi mu'allim, ya, pekerjaannya jadi mu'allim. Kalau pendidikan jadi murabbi. Jadi anak-anak sering ngomong kan, murabbi ruhana sehana syukur makmur. Karena pendidik jiwa raga kami ke syukur itu. Nah, maka kenapa? Ya ini kembali kepada nenek moyang kita. Kenapa Dignas itu memakai pendidikan bukan pengajaran? Karena pendidikan itu penting. Guru itu tugasnya bukan cuma ngajar, tapi mendidik. Maka Dignas, dulu Mendikbud, dulu Kemendiknas, nggak pernah memakai pengajaran, tetapi pendidikan dan kebudayaan, pendidikan nasional. Apa artinya? Karena pendidikan itu lebih penting daripada pengajaran. Kalau guru cuma sekedar ngajar, insya Allah semua orang bisa, tapi mendidik belum tentu bisa. Jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Yang kedua, mendidik itu tidak harus guru. Emak di rumah pendidik. Kakak baru pulang ke sekolah. Iya mak, mau kemana? Main mak, ganti baju dulu. Ayo, taruh baju yang benar, taruh tas yang benar, taruh sepatu yang benar. Setelah itu ganti baju, silakan main. Tapi nanti sebelum maghrib sudah balik. Ini namanya ngedidik. Nah, pendidikan begini kan bukan cuma guru, tapi orang tua pun juga mendidik. Maka disebut orang tua adalah sekolah pertamanya anak. Kenapa? Karena semua orang tua adalah pendidik. Jelas ya? 3. Kalau guru ke kelas niatnya hanya mentransfer ilmu dari otak ke otaknya anak, maka suatu saat guru punah. Kalah sama Google. Kalah. Karena sekarang banyak orang belajar tanpa guru. Buka Google selesai. Kenapa? Karena cuma niatnya mentransfer ilmu dari otak guru ke otak anak. Sekali lagi saya katakan, kalau guru niat ngajarnya cuma pindahin ilmu dari guru ke otak anak, maka suatu saat guru akan punah. Lalu bagaimana Ustaz? Ini dia. Guru ngajar anak bukan cuma niat memindahkan ilmu dari guru ke otak anak, tapi adalah ingin memperbaiki karakter anak. Ini Google nggak bisa. Yang kayak gini nggak bisa. Merubah karakter anak itu Google nggak bisa. Maka guru punya peran penting di sini. Merubah karakter anak. Jelas ya? Jelas Pak Iwan? Pak Iwan? Yang banyak selalu bokong anak buah saya. Kelas 12 IPA. Setiap tidur selalu sudah saya cetak, saya tempel. Nih foto-foto siapa yang tidur ini? Pokoknya setiap tidur saya cetak, saya print, saya bawa setiap saya ngajar. Saya tempel di papan. Selama saya ngajar itu nempel semua itu. Nanti begitu selesai ngajar saya bawa lagi. Tunggu nanti film selanjutnya sampai mau tidur minggu ini. Artinya sekali lagi, kalau guru ngajar niatnya cuma ingin transfer ilmu, maka yakinlah suatu saat guru akan punah, kalah sama Google. Tapi kalau guru ngajar niatnya ingin memperbaiki karakter anak, ini Google nggak bisa. Maka kita niatnya kayak tadi kata Ustaz Majid, kata Ustaz Bidar ini, ke kelas itu bukan cuma sekedar ngajar. Ini kursi depan kosong, maju. Ini gimana? Ini kosong, ini isi, ini kosong. Di depan kosong, di belakangnya isi, kita diemin. Oh jangan. Kamu belajar di kursi itu, di depannya kursi kosong. Kamu tahu, yang isi kursi ini setan.
Setan, kamu terhalang ilmunya di situ. Maju. Ayo maju, jangan hanya celah yang kosong ketika belajar itu. Supaya setan nggak nempatin tempat. Sehingga guru dengan murid itu betul-betul bertatap. Tidak ada penghalang setan di tengah. Jelas seperti itu. Nah ini sama ketika melihat kelas kotor. Jangan sekali-kali masuk kelas. Kalau ternyata kelasnya masih kotor. Dan sebagai sanksinya, tolong bapak-bapak, begini sanksinya. Ini saya kerjakan. Siapa yang piket hari ini? Ini Ustaz 4 orang. Ayo berdiri sampai papan tulis. Pokoknya gara-gara tadi saya mau masuk kotor, sekarang mau berdiri 4. Besoknya minggu depan bersih. Anak tuh begitu gitu loh. Kalau kita cuek, anak cuek. Kalau kita peduli, ya anak peduli gitu. Saya begitu bel masuk kelas, nggak ada yang telat. Kenapa? Karena saya bikin peraturan. Sayalah yang terakhir masuk kelas ini. Setelah saya tidak ada orang yang masuk kelas ini. Kalau ternyata ada orang yang masuk kelas setelah saya, berarti dia bukan murid. Bisa kepala sekolah, bisa guru piket. Saya bilang begitu. Jadi sebelum saya masuk, mereka udah lari semuanya masuk. Ini 1 minggu, 2 minggu. Minggu keempat kita sudah enak. Yang penting gurunya disiplin. Begitu anaknya udah disiplin, gurunya ngaret lagi, ya balik lagi tuh anak. Jelas apa tidak? Jelas apa tidak? Ya. Yang terakhir, ya. Ayo, tadi apa yang disampaikan oleh Syekh Niki, kita semuanya punya peran penting. Ini bukan cuma tugas 1, 2, 3 orang, bukan tugas kesiswaan, bukan tugas wali asuh. Semuanya yang merasa menjadi pendidik di pondok ini mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk mendidik anak semuanya dari A sampai Z. Jelas semuanya? Ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Ustadz Muhammad Noval yang sudah memberikan arahan kepada kita itu tentang disiplin dan kebudayaan yang ada di Pondok Pesantren Darul Rahman yang seyogyanya kita ketahui dan kita kuasai semuanya. Biar nanti kesepakatan kelas kita tidak berbeda dengan budaya yang ada di Darul Rahman. Baik teman-teman, ya sebelum nanti, ya setelah nanti kita melihat pemaparan dari guru-guru penggerak kita, CGP kita, nanti kita akan menyepakati kesepakatan budaya positif guru-guru SMP, SMA IT Darul Rahman. Nanti kami berikan keleluasan kepada teman-teman kalau ada yang ingin menambahkan ataupun ada yang belum dimengerti ataupun ada yang pengen dihapus alasannya tapi harus kuat. Gitu ya. Jadi alasannya harus berpatokan dengan teori-teori pendidikan, dengan hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan. Baik, yang pertama nanti akan disampaikan oleh siapa dulu? Sweet. Oke, yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Dion Ariesta SPD. Silakan. Arisan. Sana aja kali ya. Boleh. Jangan lupa pantun. Mohon izin ya Ustaz Nobal, Ustaz Majid, Ustaz PJ. Ya. Sebelum kita mulai, saya bukan berpantun tapi bertalibun. Ya, mungkin kalau talibun guru bahasa Indonesia tidak asing ya istilah talibun ya. Kalau guru-guru lain mungkin agak asing ya. Saya asing. Cucunya kucing namanya macan. Cakep. Macan dilihat belang warnanya. Macan makan daging, si kucing makan nasi. Ya. Salam pembuka saya ucapkan semoga semua dalam lindungannya. Izinkan saya memandu diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Nama ba'du. Ya, yang sama-sama kita hormati
Ustadz Miki sebagai Kepala Sekolah SMA IT Darul Rahman, Ustadz Majid Kepala SMP IT Darul Rahman, dan yang sama-sama kita hormati Ustadz Naufal PKS Kesiswaan, serta Ustadz Adi Irfan PKS Kurikulum. Ya, gini, kita tujuannya di sini yaitu kita akan melakukan diseminasi tentang budaya positif. Nanti yang akan menyampaikan materi selain saya ini ada teman saya yang sangat hebat, yaitu Bapak Sri Mulyono Kosim, Pak Amin, dan Bu Novianti Sinaga. Ya, next Pak. Tapi sebelum kita memulai diskusi, kita membuat kesepakatan diskusi dulu ya. Di sini ada 2 kalimat pemantik untuk kesepakatan diskusinya. Ya, yang pertama kesepakatan diskusinya dibuat oleh kami nih. Yang pertama yaitu mengikuti kegiatan diskusi ini dengan tertib. Yang kedua, memberikan kesempatan dan memperhatikan ketika ada rekan yang sedang berpendapat atau berbicara. Nah, kira-kira ada yang mau menambahkan nggak? Ya, silakan Bapak Ibu. Karena ini sifatnya diskusi saya di sini bukan presentasi ya Bapak Ibu ya. Karena kalau presentasi saya yakin Bapak Ibu yang di belakang ini jauh lebih hebat daripada saya pastinya. Ya kan, di sini saya masih belajar, makanya saya masih pendidikan. Kalau ibu-ibu kan udah nggak pendidikan, ya berarti udah hebat gitu. Ya, mungkin ada yang mau menambahkan Bapak Ibu? Ya, silakan Pak. Oh, siap. Oh, siap Pak. Ditambahkan Pak Kosim. Jadi mencatat atau notulen untuk kegiatan diskusi gitu. Ayo. Iya, silakan Pak. Iya. Boleh menanggapi boleh menanggapi teman yang juga berpendapat. Siap, memberi tanggapan teman yang berpendapat. Boleh, silahkan, namanya diskusi ya. Boleh Pak. Justru itu yang diharapkan Pak. Memberikan penebalan, memberikan tanggapan boleh. Ya. Ada lagi yang membuat Bapak Ibu nyaman dalam kegiatan diskusi, misal contohnya HP boleh dinyalakan tetapi dengan mode getar gitu, atau mode sunyi gitu. Gitu misal. Ya, silakan Ibu Ika, kayaknya mau berpendapat, malu-malu Ibu Ika. Kalau saya presentasi tadi sebenarnya sudah dirangkum sama Ustadz Nopal. Dalam 79 slide yang ada ini sudah dirangkum semua sama Ustadz Nopal tadi dalam waktu kurang lebih 20 menit. Ya, tepuk tangan, aplaus buat Ustadz Nopal. Luar biasa Ustadz Nopal. Ya. Ayo Bapak Ibu, maaf Bu, siap. Nama dulu saya Bu. Ibu Lesti. Oh, Ibu Lesti bilang ternyata Ibu Lesti mungkin mau menambahkan? Udah cukup ya. Mungkin ditambahkan gini ya, boleh makan tapi tidak boleh bersuara gitu. Ya, jadi boleh makan tapi jangan berisik. Karena ya. Gitu. Ya, di teori motivasi ya Ustaz. Nanti ada itu Ustaz disampaikan tentang teori motivasi dan teori penghargaan, nanti ada itu disampaikan sama rekan kita nanti. Ya. Ya udah, kalau udah nggak ada mungkin ini cukup, kita next. Next ya. Jadi saya ingin menyampaikan tujuan diseminasi ini adalah yang pertama meningkatkan kesadaran. Jadi meningkatkan kesadaran di sini yaitu membangun kesadaran di kalangan siswa, guru, staf, dan pemangku kepentingan lainnya tentang pentingnya menciptakan dan memelihara budaya positif di sekolah. Kemudian yang kedua yaitu mendorong implementasi praktik baik, yaitu
menginspirasi dan mendorong teman-teman serta staf sekolah yang ada di sini untuk menerapkan praktik-praktik yang mendukung lingkungan belajar yang positif. Kurang lebih seperti itu. Next, Pak. Kemudian yang ketiga yaitu meningkatkan kualitas pendidikan. Jadi diseminasi ini tujuannya untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui penerapan budaya positif yang bisa memotivasi siswa untuk belajar dengan baik, mengembangkan karakter yang baik, dan menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif untuk pembelajaran. Tadi juga sudah disampaikan sama Ustaz Noval ya. Terus yang keempat yaitu memperkuat kebijakan sekolah. Ya, jadi memastikan bahwa kebijakan dan prosedur sekolah mendukung budaya positif serta memperkuat komitmen sekolah dalam menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan menghargai setiap individu. Nanti mungkin Ustadz Miki yang tadi dibikin akan disampaikan juga. Gitu. Ya, next, Pak Kasim. Baca ini, jadi panjang banget ini ya. Jadi pengantar untuk kegiatan budaya positif ini yaitu sekolah bukan hanya tempat untuk memperoleh pengetahuan akademis, tetapi juga merupakan lingkungan yang membentuk karakter, sikap, dan nilai dalam diri setiap individu. Oleh karena itu, menciptakan budaya positif di sekolah adalah hal yang krusial untuk memastikan bahwa setiap siswa dapat berkembang dengan baik, baik secara akademis maupun secara sosial dan emosional. Kemudian, budaya positif di sekolah mencakup berbagai aspek, mulai dari lingkungan sekolah yang nyaman, interaksi yang saling menghargai antar warga sekolah, hingga penerapan nilai-nilai yang membangun seperti kejujuran, tanggung jawab, dan kerjasama. Dengan menciptakan dan memelihara budaya positif, kita bisa membantu siswa meraih prestasi terbaik mereka, serta menciptakan komunitas sekolah yang harmonis dan mendukung. Next, Pak. Dalam diskusi ini, kita akan membahas lebih lanjut mengenai konsep budaya positif di sekolah, manfaatnya, serta langkah-langkah konkret yang bisa kita ambil untuk mewujudkannya. Ya, jadi kami berharap melalui diskusi ini, kita dapat berkontribusi dalam menciptakan lingkungan sekolah yang lebih baik, di mana setiap siswa merasa aman, dihargai, termotivasi untuk belajar ya. Ya, sebelum kita masuk ke diskusinya, saya minta teman-teman, ya karena ini kan sekarang hari ulang tahun apa sih ini? Masih ingat nggak? Ya, sekarang kan hari ulang tahun Pramuka ya, tanggal 14 Agustus. Yuk kita merayakannya dengan tepuk pramuka ya. 3 kali tepuk pramuka kan ya? Ya, siap. Gimana ini? Pramuka. Ya, tepuk pramuka. Ya, terima kasih. Ya. Jadi kita masuk ke dalam materi ya. Apa itu budaya positif? Ini ya. Mode Petruk. Mode Petruk. Jadi apa itu budaya positif? Ya silahkan dari teman-teman, apa itu budaya positif? Kira-kira Bu Yulizar mau memberikan pendapatnya, apa itu budaya positif, Bu? Jangan coba-coba, Bu. Ini duduk apa berdiri? Berdiri. Ibu duduk aja, saya berdiri, Bu. Ini positif banget. Ibu duduk, saya berdiri. Iya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya kepada guru penggerak yang pertama nih ya yang mempresentasikan Pak. Menurut saya budaya positif itu adalah hal-hal yang perlu kita lakukan bersama-sama dan memiliki nilai-nilai serta muatan-muatan yang baik
yang terus menerus, yang terus harus secara terus menerus harus kita lakukan secara konsisten dan berkembang, dan kita biasakan dalam setiap kehidupan kita gitu, di semua bidang dan di setiap waktu gitu, sehingga itu bisa menjadi suatu pembiasaan. Terima kasih. Ya, luar biasa Ibu. Tepuk tangan buat Zuliza. Ya, siapa yang mau menambahkan, menanggapi atau berpendapat? Menurut Bu Zuliza, budaya positif itu hal-hal yang harus dibiasakan secara konsisten untuk hal-hal yang positif gitu ya Bu, kalau kita rangkum ya Bu ya. Kurang lebihnya seperti itu. Ya, mungkin ada yang mau menambahkan? Pak Ridwan. Tadi, silakan Pak Pano. Iya Pak. Budaya itu adalah nilai-nilai, keyakinan dan kebiasaan di sekolah Saya ulang ya. Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada siswa agar siswa dapat berkembang dengan positif, menjadi pribadi yang kritis, penuh dengan hormat dan dapat bertanggung jawab. Luar biasa Bapak. Ya. Sudah langsung menjawab tentang budaya positif di sekolah. Luar biasa buat Pak Pano. Ya. Ada yang mau menambahkan Bapak Ibu? Kalau nggak ada, kita next Pak Qasim. Ya. Jadi budaya positif secara umum adalah serangkaian nilai, norma, sikap dan perilaku yang membentuk lingkungan yang mendukung, menghargai dan memotivasi setiap individu dalam suatu komunitas. Jadi ini secara umum pengertian dari budaya positif itu seperti itu. Jadi hampir sama yang disampaikan oleh Bu Yudizar, Pak Pano, pada intinya sama ya. Yaitu untuk membentuk lingkungan yang mendukung intinya. Ya. Next Pak. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa budaya positif di sekolah tadi apa yang disampaikan Pak Pano adalah yang ini. Budaya positif di sekolah karena tujuan kita memang ini. Ya, budaya positif di sekolah ialah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, ya, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Luar biasa Pak Pano. Ya, sama Pak Pano. Ya. Dapat bocoran ya Pak ya. Ya, next. Jadi, nah, untuk mewujudkan budaya positif, nah, kita harus memahami dan bisa memerankan, mengaplikasikan konsep yang ada di sini. Jadi ada 6 konsep untuk mewujudkan budaya positif itu. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal ini ya. Salah itu nulisnya. Terus kedua, yaitu kita harus memahami teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, serta restitusi. Yang ketiga yaitu tentang keyakinan kelas. Keempat yaitu kebutuhan dasar manusia dan manusia berkualitas. Kelima yaitu tentang 5 posisi kontrol di restitusi. Terus keenam kita harus bisa mempraktekkan atau mengaplikasikan tentang segitiga restitusi. Nanti yang akan disampaikan oleh teman-teman saya yang ada di belakang. Ya, next Pak. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Jadi disiplin positif itu apa? Kebajikan universal itu apa? Jadi ini gambar-gambar tentang disiplin positif, itu kebajikan universal ya. Yuk kita next. Jadi kita breakdown satu-satu. Ya, siapa yang mau berpendapat itu? Apa itu disiplin? Ya. Pelajaran zaman dulu ya. Kita breakdown per kata. Ya, apa itu disiplin? Disiplin ya Bu, bukan diselipin Bu.
Disiplin itu apa sih? Disiplin dari kata disiplin aja. Disiplin ibu mungkin ibu Imas berpendapat. Oh, guru PKN yang biasanya betul sekali. Jadi disiplin itu patuh atau taat pada aturan. Jadi kata kuncinya dia patuh atau taat pada aturan. Jadi disiplin positif bisa diartikan next Pak. Ya, jadi ini saya membuat pemaparan agak berbeda tentang pengertian dari disiplin. Jadi disiplin positif itu cara membentuk sikap mandiri anak. Jadi fokusnya kita pada memotivasi, merefleksi terhadap kesalahan yang dilakukan, menghargai dan membangun logika. Jadi cara membentuk sikap mandiri anak itu maksudnya apa hubungannya dengan disiplin gitu. Jadi yang saya maksud cara membentuk sikap mandiri anak itu agar anak punya kesadaran diri. Bukan lagi disiplin itu karena takut. Bukan lagi disiplin itu karena suatu penghargaan. Tapi karena suatu kesadaran diri. Jadi dia bisa secara mandiri untuk mendisiplinkan dirinya sendiri. Jadi kita itu fokusnya hanya memotivasi anak. Kalau ada kesalahan pada anak, kita merefleksikannya. Terus kemudian kita mencoba untuk memotivasi anak untuk saling menghargai dengan temannya dan membangun logika berpikirnya. Gitu. Ya, next. Ya, kebajikan universal. Jadi kebajikan universal itu tadi kurang V, sekarang kurang R. Mungkin R yang tadi dipinjam ke saya ke sana ya. V-nya di sini. Memang begitu ya Ibu ya. Ya. Kebajikan universal adalah gini, kebajikan universal itu nilai-nilai yang disepakati bersama untuk tujuan yang mulia. Ya. Jadi tujuan dari kebajikan ini pastinya kita harus menyepakati suatu nilai-nilai untuk suatu tujuan yang positif gitu. Next Pak. Ya, kira-kira nilai-nilai kebajikan universal itu apa aja? Nih, udah ada gambarnya kan? Secara umum dulu, kebajikan universal secara umum dulu. Kita kalau nge-breakdown gitu ya, secara umum dulu nih kira-kira nilai kebajikan itu apa aja sih gitu. Ya, setia terhadap terus Pak? Amal soleh, terus guru PAI ya Ustaz ya. Kalau guru PKI menghormati gitu ya. Itu nilai-nilai kebajikan. Kalau guru-guru matematika apa kira-kira nilai kebajikan yang bisa didapatkan dari setiap anak itu? Bu Imas, ayo. Bebas berpendapat Bu. Di sini bebas berpendapat dan tidak ada yang salah. Ya, kerjasama tuh. Nah, itu secara umum sebenarnya banyak banget ya nilai-nilai kebajikan manusia itu yang harus dilakukan itu banyak. Tetapi nilai-nilai kebajikan universal dalam pendidikan di Indonesia itu sudah dirumuskan menjadi dimensi profil pelajar Pancasila. Fasilitator Ketua P5 siapa ini? Coba dimensi profil pelajar Pancasila apa saja? Ada saya. Ustadz Paul ini ya, Ketua P5 ya? Ustadz. Oh. Ya. Jadi kira-kira apa? Ada 6 dimensi dalam profil pelajar Pancasila apa aja? Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa Allah Subhanahu wa taala ya. Terus yang kedua, mandiri. Bu, ini gambarnya orang jongkok, bukan lagi itu ya Bu ya, lagi baca buku ini Bu. Kemudian apa? Berkolaborasi berarti main home pipah katanya ya. Main home pipah itu sikap gotong royong.
Kemudian bernalar, kritis. Terus ini ada hitam, ada merah, ada berambut ini. Apa? Berkebinekaan global, dan yang terakhir yaitu kreatif. Jadi itu adalah nilai-nilai kebajikan universal yang harus diterapkan, yang harus dicapai oleh anak di kita, yaitu mewujudkan dimensi profil pelajar Pancasila. Tepuk tangan buat Bapak Ibu guru yang hebat di sini. Next, Pak. Ya, sekarang pertanyaannya nih ya, tentang budaya positif ya. Bagaimana menyikapi atau merubah menjadi rubah ya, mengubah kali ya. Bagaimana menyikapi atau mengubah kondisi budaya yang kurang baik dengan budaya positif yang akan kita terapkan di sekolah, yang tentunya tidak semua warga sekolah, bukan yang tentunya, mungkin apabila ada warga sekolah tidak mendukung perubahan ini. Jadi ya, yang tentunya tidak semua warga sekolah mendukung perubahan ini. Berarti apabila ada warga sekolah yang tidak mendukung perubahan ini, apa yang harus kita lakukan? Coba cek. Ya, silakan Bapak Ibu yang mau berpendapat. Perbedaan pendapat itu bagus, berpendapat lebih bagus. Ya, silakan Pak Nur. Memberikan motivasi dan merubah hal yang salah tadi sesuai dengan perjanjian yang kita buat. Luar biasa Pak Nur, memberikan motivasi dan membuat suatu perubahan dari apa yang sudah kita sepakati gitu ya. Ada yang mau menambahkan silakan, atau menanggapi? Ya silakan Pak Pano. Kalau nggak ada yang lain Pak Pano boleh ya. Silakan. Buat kesepakatan bersama dengan petulis tentang budaya positif yang diterapkan di sekolah. Ya, membuat kesepakatan bersama untuk tentang budaya positif untuk dilaksanakan bersama ya. Luar biasa. Ada yang mau menambahkan lagi? Ya, silakan Ustaz. Gimana Ustaz? Tidak mau berubah, tidak menerima perubahan, tapi bikin kesempatan lagi. Jadi ini harus menyelesaikan sebenarnya. Ini akibat sudah begitu kita masuk kelas ada anak yang tidak setuju dengan kebijakan kita. Berarti kan harus cari sebabnya. Iya Ustaz. Sebabnya dulu dari ini kan akibat ini. Anak yang nentang bahwa kita punya kesepakatan. Kalau ada di antara anak itu nentang. Nah ini yang harus kita sikapi apa gitu. Berarti selesaikan dulu sebabnya. Apa sebabnya? Kenapa kamu nggak mau? Apa gitu? Jadi tidak menasihati anak ya. Kalau menasihati anak berarti menghakimi. Ya. Tapi mengajak anak itu, mengajak. Ya. Artinya kenapa kamu tidak senang dengan kebijakan ini? Nanti kan emosinya keluar tuh. Begitu emosinya keluar baru kita masukin. Jadi jangan ketika anak ini nentang itu kayak masukin bola ke air, semakin ditekan nanti nendangnya makin keras anak itu. Contoh anak nggak betah di pondok, itu sebab, itu akibat. Cari sebabnya, jangan dinasihatin. Kalau dinasihatin makin nentang dia. Jangan nasihatin, guru nggak boleh nasihatin anak yang nggak betah. Tapi cari sebabnya, kenapa sih? Ayo cerita sama saya, apa kamu ada masalah? Apa masalah dengan teman? Apa masalah? Ketika emosinya sudah keluar, baru kita masukin motivasi gitu loh. Jadi jangan bikin kesepakatan dulu, nggak selesai kesepakatan ini. Ya, ada anak tentang bikin kesepakatan lagi, ada anak tentang bikin. Jadi kalau ada kayak begini, ada warga sekolah yang tidak menerima atau nentang, maka yang kita selesaikan sebabnya.
Di pondok ini banyak pencurian, itu akibat gitu. Jadi jangan berantas pencurinya, tapi kita cari sebabnya. Kenapa terjadi pencurian? Anak-anak nutup pintunya, nutup lemarinya nggak benar. Anak-anak ceroboh, nyimpan gemboknya atau nyimpan kuncinya. Ya sebabnya yang kita selesaikan. Jadi jangan akibat yang kita ributkan. Kita kan di pondok kadang-kadang ribut karena akibat. Begitu terjadi baru ribut. Tapi kita tidak pernah tahu apa sebabnya gitu. Ya, jadi masukan. Iya, masukan. Jadi kalau ada kejadian apapun di kelas yang menentang kesepakatan apapun yang kita punya, jadi jangan langsung anak itu jangan dihakimi, gitu. Tapi diajak bicara apa sebabnya, kenapa kamu begini. Begitu emosinya dia keluar semua, baru kita masukin motivasi, gitu ya. Terima kasih Ustadz, masukan yang luar biasa. Ya, jadi sebenarnya yang disampaikan sama Ustadz Noval ini nanti akan disampaikan oleh Pak Amin tentang segitiga restitusi, tentang praktek segitiga restitusi. Luar biasa Ustadz Noval. Ustadz Noval sebenarnya memang apa ya, instruktur kita bersama ya, luar biasa Ustadz Noval. Aplaus buat Ustadz Noval ya. Motivator yang berbiasa. siap ya. Ya, itu tadi apa yang disampaikan Ustadz Noval memang benar ya. Jadi memang yang harus kita cari itu penyebabnya dulu. Karena ini sebenarnya ini kalimatnya sebuah akibat. Akibatnya apa? Jadi kita harus cari penyebabnya dulu. Nah, selain itu, kalau itu untuk anak, ada yang untuk guru. Kadang-kadang kita warga sekolah kan banyak ya, warga sekolah itu kan sebenarnya nggak hanya anak gitu ya. Kadang-kadang ke kita ke kita juga. Nah, untuk guru itu, tapi kalau di sini saya yakin ya, pasti ingin suatu perubahan yang positif. Ya, luar biasa ya. Nah, seandainya misal tidak ada, yang paling penting adalah teman-teman yang mau berubah, kita harus memulai dari diri kita sendiri gitu. Ya, kita harus mau memulai dari kita sendiri, memotivasi diri kita sendiri. Karena kita kalau ngajakin teman yang nggak mau, seperti yang Ustadz Noval sampaikan tadi, memberikan nasihat pada anak tanpa memberikan motivasi, tanpa mengetahui penyebabnya dulu gitu. Tahu-tahu nasihatin, pasti berontak gitu. Jadi memang harus pelan-pelan ya. Gitu. Ya, ini mungkin penyampaian sedikit dari saya, nanti akan dilanjutkan oleh yang kedua, yaitu Bapak Ustadz Qasim Prasetyo ya. Terima kasih. Nggak usah ada pantun katanya. Hah? Oh, pantun. Oh ya udah. Tutup pakai pantun ya. Ustadz Pak Ridwan aja. Ya, Pak Ridwan dan Aura Kasih kalau kata Bu Nabima gitu ya. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari saya.